Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa lagi dengan Bapak di pertemuan yang kedua. Setelah kemarin kita membahas tentang pengantar perkuliahan. Alhamdulillah kita bisa bertemu di kesempatan yang kedua ini. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi belajar. Apa saja faktor yang mempengaruhi internal dan eksternal terhadap belajar? Yang pertama, sebelum itu kita harus diketahui apa sih yang disebut dengan belajar. Belajar menurut beberapa istilah atau beberapa pendapat, di antara salah seorang berpendapat bahwa belajar adalah proses perubahan perilaku atau pengetahuan melalui pengalaman dan latihan. Secara umum tentu kita sudah mengetahui apa itu belajar, seperti apa belajar, bahkan kenapa harus belajar. Karena memang disuruh, diperintah oleh Nabi dan Rasul Seperti dalam firman-Nya, carilah ilmu walaupun ke negeri Cina. Bukan firman-Nya, hadisnya maksudnya Ataupun mencari ilmu adalah sebuah kewajiban bagi semua muslim, baik laki-laki ataupun perempuan. Berikutnya, klasifikasi faktor yang mempengaruhi belajar. Di antaranya tentu ada eksternal, ada internal. Yang internal atau intern salah satu contohnya adalah minat, motivasi, kecerdasan, kondisi fisik, emosi Nah, minat ini tentunya sesuai dengan keinginan minat itu. Motivasi itu adalah dorongan dorongan dari pribadinya. Kadang kalau orang tua menyuruh belajar tapi tidak ada motivasi dalam dirinya, tidak akan terjadi belajar Maka motivasi ini sangatlah penting dipengaruhi terutama oleh dirinya sendiri. Karena memang motivasi ini adalah berasal dari dorongan diri sendiri itu. Walaupun motivasi itu ada dipengaruhi di luar atau eksternal, baik dari orang tua ataupun lingkungan ataupun lingkungan keluarga ataupun lingkungan tempat tinggal Kemudian kecerdasan. Nah, kecerdasan ini juga merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi. Kadang kan kita ketika ngajar ketika menyampaikan ilmu kepada peserta didik, pinginnya itu pinter-pinter semua Ketika kita ngajar, dia cepat bisa Tapi ternyata tidak Semuanya juga sesuai dengan kemampuan masing-masing, sesuai dengan batasan masing-masing, sesuai dengan kondisi kecerdasan masing-masing. Bahkan kalau kita lihat, seseorang yang cerdas itu bukan cerdas tinggi ataupun bagus IQ-nya Bahkan kalau dalam Al-Quran itu kecerdasan itu adalah orang yang sering banyak mengingat kematian. Itulah arti kecerdasan sesungguhnya Namun dalam hal ini tentu kecerdasan adalah kecerdasan dalam hal belajar Kemudian yang kedua adalah kondisi fisik. Nah, kondisi fisik ini juga sangat mempengaruhi sangat mempengaruhi.
keberlangsungan belajar. Apalagi yang menggunakan fisik seperti ya olahraga gitu ya, ataupun keterampilan-keterampilan yang lainnya seperti berenang ataupun memanah. Kita lihat kondisi yang terbatas misalnya, maka akan terbatas pula ketika melakukan kegiatan-kegiatan tersebut. Gitu. Lalu berikutnya emosi. Gitu. Orang yang sedang emosi, orang yang sedang marah misalnya, baik guru yang menyampaikan ataupun peserta didik yang menerima, itu biasanya tidak masuk pelajaran itu, atau tidak menerima gitu, karena memang sedang emosi gitu. Nah, maka hal ini sangatlah penting, sangat berpengaruh terhadap belajar. Semangat atau tidak gitu. Kemudian bagus atau tidak, maka hal-hal ini akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan belajar. Kemudian yang eksternal. Eksternal itu seperti apa? Ya, contohnya lingkungan belajar ya. Tadi lingkungan belajar itu mulai dari di sekolah misalnya ketika sedang belajar, apakah dipengaruhi oleh gurunya, dipengaruhi oleh temannya, atau bahkan dipengaruhi oleh fasilitas gitu ya. Itu lingkungan belajar. Guru juga sama ya, ketika hal kita misalnya sedang ngajar, sedang memberikan materi, kita sebagai guru, kita sebagai pendidik misalnya memberikan ataupun memakai model tertentu gitu ya. Nah, maka ini akan mempengaruhi gitu ya. Mempengaruhi penerimaan, mempengaruhi konsentrasi atau mempengaruhi semangat atau tidaknya terhadap kegiatan belajar yang sedang berlangsung. Maka guru ini sangat berpengaruh sekali terhadap kegiatan belajar peserta didik. Ya. Begitu juga keluarga. Ketika tidak ada perhatian dari keluarga misalnya, maka belajar anak ini tidak akan akan bagus atau tidaknya tergantung dari perhatian keluarga terhadap peserta didik. Teman-teman boleh lihat, teman-teman boleh survei kecil-kecilan gitu ya, atau bahkan kita sendiri. Gitu. Ketika kita belajar, ketika kita akan berangkat ataupun akan pergi sekolah gitu ya, manakala didukung dengan orang tua ataupun keluarga di dalamnya, maka akan sangat memberikan motivasi yang sangat luar biasa gitu. Lebih semangat, lebih lebih semangat gitu, lebih menikmati dalam kegiatan hal belajar gitu ya. Nah, kemudian yang kedua teman ya, yang berikutnya teman gitu ya. Nah, teman ini biasanya juga sangat mempengaruhi. Ketika teman-temannya misalnya mau meneruskan ke sebuah lembaga tersebut, bisa saja anak tersebut ikut ataupun ingin ke sekolah tersebut gara-gara temannya gitu. Ataupun ketika sedang dalam kegiatan sehari-hari, ketika istirahat, ketika pulang, atau bahkan ketika bermain di rumah pun, ya itu ada pengaruh dari temannya. Termasuk ingin memiliki benda-benda yang lain, kenapa kamu memilih benda ini? Atau misalnya ingin beli HP yang tipe ini, karena temannya ternyata memakai HP itu. Itu salah satu pengaruhnya, temannya. Kemudian juga fasilitas ya. Nah, fasilitas juga akan sangat berpengaruh ya. Orang-orang yang ataupun anak-anak yang disekolahkan di tempat yang fasilitasnya luar biasa gitu. Tentu itu akan sangat mendukung ya. Salah satu contoh ketika sekolahnya ada fasilitas proyektor misalnya atau infokus, itu kan memudahkan guru dalam hal memberikan presentasi gitu.
atau memudahkan murid ketika melakukan belajar gitu ya, ketika melakukan belajar. Kemudian ini ya faktor internal yang tadi Bapak jelaskan, seperti kondisi fisik tentang apa namanya, diperjelas lagi, diperinci lagi. Ini tentang yang pertama kondisi fisik kesehatan, kesehatan, kelelahan, gizi, gitu ya. Kemudian juga ada kondisi psikologis ya, dari minat dan motivasi, kecerdasan dan bakat, emosi dan kepercayaan diri ya yang tadi jelaskan. Kemudian gaya belajar ya, gaya belajar tadi visual, auditori atau kinestetik. Nah, biasanya kan mereka memiliki kefokusan atau tidak manakala belajarnya itu ada yang tipe belajar harus nonton gitu ya, atau visual. Ada juga cukup mendengarkan gitu. Ada juga yang eh, apa namanya biasa-biasa gitu ya. Atau butuh kedua-duanya gitu, audio visual atau apa namanya film gitu ya. Itulah karakter mereka ketika belajar gitu ya. Kemudian yang berikutnya ada juga faktor eksternal ya, yaitu tadi ya dukungan keluarga, relasi teman, interaksi dengan guru, kemudian lingkungan fisiknya, ruang belajar, suasana kelas, ketersediaan alat bantu belajar, atau kurikulum dan metode pengajaran. Nah, kita sedang mempersiapkan ini nih, metode pengajaran gitu ya, bagi yang PGMI gitu ya. Metode pengajaran kita akan belajar bagaimana cara mengajar, bagaimana harusnya mengajar, dan didukung dengan psikologi ya ataupun mata kuliah ini, karena mata kuliah ini bertujuan tadi untuk memahami kondisi psikologis peserta didik ketika kita sedang mengajar gitu. Maka kita harus bisa memahami. Jangan sampai ketika kita sedang mengajar kemudian ada anak-anak marah-marah ataupun berantem ataupun bahkan lari-lari gitu. Kita tidak tidak respect ataupun tidak menghiraukan gitu. Tapi bagaimana sikap kita seharusnya sebagai pengajar, maka kita akan bahas nanti sedikit-sedikit di ilmu ataupun mata kuliah psikologis pendidikan ini atau psikologi pendidikan ini. Nah, yang berikutnya faktor ataupun dampak terhadap belajar ya seperti tadi disampaikan bahwa faktor internal dan eksternal ini sangat mempengaruhi terhadap kesiapan belajar ya, terhadap daya tangkap ataupun fokus konsentrasi dan lain sebagainya. Juga faktor eksternal sangat mempengaruhi kenyamanan dan motivasi. Maka oleh karena itu keduanya saling berinteraksi dan menentukan keberhasilan belajar. Oke, berikutnya, nah kita coba ambil salah satu contoh ya. Seorang siswa dengan kecerdasan tinggi tetapi lingkungan keluarga yang tidak mendukung. Kira-kira apa menurut pendapat teman-teman ya? Boleh nanti komen di kolom komentar atau di pesan gitu ya. Kemudian yang kedua, seorang siswa dengan motivasi rendah namun gurunya yang inspiratif. Kira-kira dari dua kasus ini ataupun dua contoh ini, apa yang akan terjadi ataupun bagaimana menurut teman-teman ketika dua hal ini ada di tengah-tengah kita misalnya, atau ditemukan di tengah-tengah kita, atau bahkan kita sudah mengajar ternyata ditemukan dengan kondisi ini gitu ya.
kira-kira seperti apa. Silahkan komen ya, silahkan komen, bebas komennya sesuai dengan apa yang teman-teman temukan di lapangan. Atau boleh kita diskusi ya tentang dua hal ini. Baik, yang terakhir sebagai kesimpulan, yang pertama, belajar dipengaruhi oleh banyak faktor yang saling terkait. Ya, tadi tidak hanya faktor internal saja, tetapi eksternal juga sangat mempengaruhi. Dan masing-masing juga banyak ya hal-hal yang harus diperhatikan. Kemudian penting bagi pendidik untuk mengenali dan mengelola faktor-faktor tersebut. Nah, insya Allah nanti kita belajar akan sedikit demi sedikit mengetahui, mengenal, dan coba melakukan atau mengaplikasikan bagaimana setelah mengenal, kemudian kita lakukan gitu ya. Faktor-faktor yang tentunya bisa mempengaruhi belajar peserta didik ataupun anak didik. Kemudian yang ketiga, lingkungan belajar yang kondusif dan dukungan psikologis sangatlah menentukan, gitu ya. Nah ini sangat-sangatlah menentukan ya, ketika suasana kondusif juga psikologisnya baik gitu ya, atau baik. Kemudian terakhir, nah inilah ya terakhir, terima kasih untuk pertemuan singkat ini. Bapak sampaikan sampai di sini. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.